From zero to hero. Mungkin hanya ungkapan itu yang cocok untuk orang sekelas Jack Ma. Kini ia menjadi salah satu orang paling kaya di Cina dan paling berpengaruh di dunia. Ia benar-benar memulai semuanya dari nol. Bagaimana kisahnya? Berikut penjelasannya. Jack Ma memiliki nama asli Jack Ma Yun. Ia lahir di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok pada 10 September 1964. Jack Ma yang kita kenal sebagai seorang miliarder, ternyata ia berasal dari keluarga yang ekonominya lemah. Orang tuanya hanya pemusik dan pendongeng tradisional. Jack Ma memiliki keinginan yang kuat untuk belajar bahasa Inggris, namun orang tuanya tidak sanggup untuk membayar les bahasa Inggris tersebut. Jack Ma tetap bersikeras dan akhirnya ia menjadi seorang pemandu wisata dan bergaul dengan para turis asing agar ia bisa belajar bahasa Inggris. Dari sinilah pemikiran Jack Ma mulai terbuka ketika sering bergaul dengan orang luar. Ia pun menjadi berbeda dengan anak-anak Cina lainnya pada saat itu. Dikarenakan wawasannya yang luas, setiap kali ia bekerja sebagai pemandu wisata. Seorang Jack Ma memiliki masa-masa memilukan ketika ia masih sekolah. Sewaktu ingin masuk sekolah dasar, ia sudah mengalami gagal tes sebanyak 2 kali. Ketika ingin masuk sekolah menengah pertama, ia juga ditolak sebanyak 3 kali. Ia ditolak sebab nilainya sangat buruk. Saya pikir kita harus terbiasa ditolak. Itu artinya kita belum benar-benar bagus. Begitu kata Jack Ma. Disinilah keistimewaan seorang Jack Ma. Ia adalah petarung yang menolak untuk ditunduk dalam hidupnya. Pada tahun 1992, ketika perekonomian Cina mulai bertumbuh, ia berkenalan dengan komputer dan internet melalui temannya. Walau tidak memiliki basic di bidang komputer, dan dengan berbekal rasa penasaran, ia menciptakan website untuk jasa penerjemah bahasa Cina dengan seorang teman. Ia pun meluncurkan sebuah layanan bisnis online bersama China Pages, namun jalan sukses China Pages tak semulus yang dibayangkan. Pada tahun 1999, Jack Ma mengumpulkan 18 orang di apartemennya di Hangzhou untuk menyampaikan misinya membuat sebuah perusahaan e-commerce baru bernama Alibaba. Jack Ma dan teman-temannya tersebut berhasil mengumpulkan $60.000 untuk memulai Alibaba. Banyak orang yang tidak percaya kalau Jack Ma mampu mewujudkan mimpinya setelah melalui masa-masa sulitnya. Alibaba akhirnya menjadi kapal tempat ia berjuang meraih kesuksesan. Alibaba berkembang pesat, di awal berdiri pada tahun 1999 dan 2000. Alibaba berhasil memenangkan 2 kali modal ventura asing sejumlah $25 juta. Ia kemudian mengembangkan sistem e-commerce global pada tahun 2003 dengan mendirikan marketplace yang bernama Taobao, Alipay, dan Alimama. 我想把大家请过来，跟大家共同探讨以后至少5年、10年我们要做的事情。那么阿里巴巴我们将做成怎么样？我想从黄页的时候我就提过，黄页所要瞄准的对象不是国内战略，而是国际战略。我们所有的竞争对手不在于中国，而在于美国的硅谷。如果说第一，我们把阿里巴巴定位，就把它作为国际战略。我们不要把它定为是国内战略。第二个呢，我想就是我们要学会硅谷人的一种拼劲。如果说我们是早上8点钟下班，8点钟上班，5点钟下班，这个不是搞高科技啊，这个绝对不是我们阿里巴巴能成功。如果说我们有这种精神，反正我上班了，8点钟上班，5点钟下班了 ，OK， 赶紧去其他地方。人家美国人强就强它的硬件，强就强它的系统建设，这方面确实比你早。但是玩信息玩软的，中国人的脑袋绝不比你们长。我们在座的所有的人的脑袋绝不比你们长。Taobao berkembang pesat dan eBay menawarkan penawaran untuk membeli perusahaan tersebut, namun ditolak oleh Jack Ma. Pada tahun 2005, Yahoo membeli saham Alibaba senilai $4 miliar Amerika. Kesepakatan itu juga mengantar Jack Ma pada sebuah kendali terhadap Yahoo di Cina. Gaya kepemimpinan Jack Ma adalah demokratis. Hal ini dapat dilihat ketika ia memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk berinovasi dan menghargai keputusan karyawannya. Tujuannya bukan sekedar menciptakan kesuksesan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua orang yang bekerja dan berpartisipasi dalam mengelola perusahaannya. Kelebihan gaya kepemimpinan Jack Ma yakni mendorong kreativitas dan menghargai suara setiap anggota. Mereka cenderung mudah berkomitmen dan terinspirasi untuk berkontribusi karena mempunyai sense of belonging dalam kelompok yang lebih kuat. Konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing setiap anggota tinggi.
Entrepreneur, believe every day is difficult. Today is very difficult. Tomorrow is much more difficult. But believing the day after tomorrow, that day is very beautiful. But most people die tomorrow evening. If you don't work hard, you don't see the sunshine. Same feeling. When you get a feeling of being successful, problem comes. Right? So I share some of the tips why we survive. First, we have to believe in the future. We have to love the jobs we do. We have to love our customers. So if you don't have the vision for the future, it's difficult for a team to have a teamwork. Do not hire people for you to work. Hire Dari kisah Jack Ma dapat ditarik kesimpulan, yaitu kita harus bisa belajar tentang usaha. Kita tidak akan tahu apa hasilnya jika tidak mencoba hal tersebut. Kita tidak akan tahu manakah langkah yang akan membawa kita menuju pada kesuksesan. Jangan merasa lemah dan putus asa dalam mencoba sesuatu. Anggap saja kegagalan adalah pelajaran dari usaha dan kesuksesan adalah bonusnya.